Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi hari ini seperti biasa saya ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah, dan kita harus belajar banyak. Kenapa? Mungkin bisa dibilang banyak ya di luar sana yang maaf sekali masih ada beberapa orang yang kurang bertanggung jawab dalam hidupnya, tidak memenuhi kewajibannya juga, seperti mungkin menafkahi keluarganya atau bertanggung jawab dalam hal yang lainnya. Padahal kan kita harus ingat ya, kalau kita hidup di dunia ini jangan mau enaknya aja. Ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Akan kita bahas saja pagi hari ini ya jemaah ya. Tema kita adalah jangan mau enaknya aja. Gimana tuh? Nanti kita bahas. Tapi yang pertama ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat untuk jemaah yang ada di rumah. Ini viral sekali, penemuan bayi di dalam plastik. Kita lihat tayangannya jemaah, silakan. Astagfirullahaladzim ya Allah, miris banget ngeliat tayangannya. Ya Ustaz Maulana ya tadi ya, kasihan banget. Aduh, kalau anak-anak, aduh. Iya, apalagi di luar sana tuh banyak yang pengen punya anak, Allah belum kasih gitu kan. Sekarang dikasih anak kayak disia-siain gitu. Ini mungkin sama aja kayak menyia-nyiakan pemberian dari Allah gitu, rezeki dari Allah. Nah kita akan bahas nih Ustadz Maulana. Kalau misalnya kita menyia-nyiakan pemberian dari Allah, apakah itu termasuk orang yang gak bersyukur Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, makasih banyak Mas Soni, izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah tabarakallah, di puncak, di akhir daripada bulan Zulkaidah, tepatnya 29 Zulkaidah 1443 Hijriah. Semoga besok ataupun lusa sudah masuk bulan Zulhijjah. Dari tema kita hari ini Masya Allah menggugah, membangunkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita akan tanggung jawab. Bahkan betul tadi kata Mas Soni, ada banyak orang menginginkan adanya anak, berusaha punya anak. Tapi di sebagian orang nauzubillah summa nauzubillah justru menyanyiakan anak sampai membuang anak. Apakah ini termasuk tidak bersyukur? Maka menjadi kufur nikmatlah orang yang diberi anugerah tapi dia tidak memanfaatkan anugerah itu. Atau menutup, kufur artinya menutup. Tidak melihat kebaikan daripada atas nikmat itu. Maka seandainya orang lihat kemuliaan anak. Aduh ya Allah. Aduh sedih lihatnya tadi ya, tayangan tadi ya. Ya. Mana diulang-ulang lagi. Aduh ya Allah. Cepatlah bawa ke rumah sakit. Menjadi kufur nikmat. Kemudian maaf astagfirullahaladzim tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ada nilai tanggung jawab di situ. Ada nilai amanah di situ. Karena anak itu lahir tidak minta dilahirkan oleh siapa. Tapi Allah yang titipkan di rahim seorang ibu. Bahkan tanggung jawab bagi seorang ayah. Ingat astagfirullahaladzim, setiap atas apapun yang diberikan akan diminta pertanggungjawabannya. Dan mohon maaf, apalagi yang namanya anak. Apalagi yang namanya anak. Nah ini bisa menjadi sesuatu tanggung jawab yang sangat besar. Dan menjadi dosa yang sangat besar jikalau menyanyiakan tanggung jawab kita. Di mana anak orang tua itu bertanggung jawab atas anak itu sampai anak itu bisa berdiri sendiri. Dari nafkah, mendidiknya, kemudian mohon izin melindungi anak itu. Kalau dilihat dari tayangan tadi, mana nilai tanggung jawabnya? Malah anak itu dibuang, untung ditemukan orang. Astagfirullahaladzim. Bagaimana kalau maaf, tidak ada yang temukan? Yeah. Atau di binatang buas atau binatang liar. Yeah. Aduh ini ya Allah. Atau gini aja, kembalikan. Bagaimana jikalau kita yang seperti itu? Mau enggak? Mau enggak? Ya Allah. Sakit hati banget nih. Anak kita nyasar aja kita sakit hati. Sakit aja, panas dikit aja kita langsung panik. Bagaimana sesat perasaannya?
Oh lagi sakit. Ya, enggak, tapi Enggak, suka kalau deg-degan gitu. Oh. Deg-degan, Heeh. ya. Kalau anak kamu mau tumbuh gigi panas Iya. lagi, Iya, mau betul, pintar Ustaz. panas lagi, kan begitu. Bahkan ini memutus silaturahmi, memutus kebaikan. Karena ingat, kebaikan yang kita lakukan akan dilanjutkan oleh anak. Dan ingat, dari anak itu akan melahirkan generasi-generasi kita yang akan datang. Aduh, makanya jangan sampai kita akhirnya kufur nikmat yang seperti Kufur Ustadz Maulana nikmat, bilang ya. ya Ya Allah. Allah, tanggung jawabnya besar banget, udah dikasih amanah malah Iya. Ih, ya Allah, udah deh. Makasih ya Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Itu loh, orangnya mau enaknya aja, nggak mau tanggung jawab. Padahal harusnya kan ditanggung jawabin itu. Ini harus disadarkan ini jamaah. Ya Habib Usman, Ya akhir. ya, harus disadarkan ya Habib ya. Gimana caranya darinya nih Habib Usman? Ya Mohon akhir. penjelasannya Habib. Afwan Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahrihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana cara menyadarkan manusia ketika dia berada di dalam sebuah kemaksiatan. Dia lagi nikmat-nikmatnya melakukan perbuatan dosa. Dikasih tahu susah. Dinasihatin susah. Fi qulubihim maradha fazadahumullahu maradha. Dalam hatinya banyak penyakit, banyak dosa yang dia lakukannya, boleh jadi ditambahin sama Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun alim. Jelas bahwa manusia tersebut mendapatkan daripada apa? Allah kunci hatinya, Allah kunci jiwanya, Allah kunci tubuhnya, dan juga Allah tidak suka kepada dia. Orang nih kalau sudah maksiatnya terus menerus, aduh susah ini manusia. Jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang bisa mengingatkan dia? Dinasihatin, dikasih tahu, dinasehatin, diberikan pemahaman bahwasanya ini salah. Ini enggak benar, ini enggak bagus. Jangan sampai Allah udah gak sayang sama kita. Bahwasanya azab Allah sangat besar. Azab Allah luar biasa dahsyat. Inna adzabillah syadid. Kalau Allah udah kasih azab, hancur manusia tersebut. Dan apa yang bikin dia bisa mendapatkan petunjuk dari Allah dan ridhonya Allah? Hanya doa orang tuanya atau dia mengingat daripada kematian. Manusia, kalau dia udah ingat kematian, dia akan berada dalam jalan yang baik. Kalau dia mengingat teman yang sudah meninggal, keluarganya sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, barulah dia bisa tersentuh hati dan jiwanya bahwasanya oh iya, ini waktunya kembali kepada Allah. Ini waktunya untuk bertaubat, ini waktunya untuk minta ampunan kepada Allah. Inilah manusia yang harus berharap akan penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bisa tersentuh hati dan jiwanya kalau ada keimanan dalam tubuhnya. Tapi kalau susah, nggak ada keimanan dalam tubuhnya, hancur, bahaya. Jangan sampai kita jadi manusia nih, Ustaz Syam ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Jelas, kalau dia mau mendapatkan ridhonya Allah, jangan sampai dia dikunci hatinya, jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan azab yang besar dari Allah. Ingat, manusia yang mau ingin selamat, yang mau mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus kembali ke dalam jalan Allah. Dia taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Bagaimana caranya? Dekatlah dengan orang yang soleh, niscaya percikannya kita dapatkan. Kalau dekat orang soleh, waktu sholat kita pasti otomatis, nah alhamdulillah nih, ada ini kan. Misalnya Mas Oni belum bertaubat kepada Allah, waktunya sholat. Ya kan, ada orang-orang soleh, ada Ustaz Maulana, Ustaz Sam, ikut gak? Ikut sholat, ya kan. Kalau misalkan untuk ibadah, dia ikut ibadah. Ke majelis talim, ikut diajak, walaupun sebentar. Tapi kalau dia jauh dari orang yang soleh, jauh dari orang yang alim, jauh dari majelis talim, jauh daripada orang baik, susah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah Habib Usman, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Seperti yang Habib Usman bilang ya jamaah, jangan sampai nanti Allah nggak sayang lagi sama kita. Jadi susah takutnya dunia dan akhirat. Duh na'udzubillahi min zalik. Terima kasih Habib dan Alhamdulillah buat jamaah nih yang selalu berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang soleh yang ada di sekitarnya ya. Insya Allah ada yang mengarahkan. Jamaah aku punya tayangan lagi nih, siswa SMP melahirkan di toilet. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Firulazim, ini memang kita harus belajar sih ya Ustaz Syam ya. Subhanallah. Dari tayangan-tayangan itu gitu kan, Betul. supaya nggak ada lagi gitu yang kayak gini ya. Ya Allah. Kasus-kasus di luar nikah hamil. Kalau misalnya hamil kayak di luar nikah gitu tuh hukumnya apa sih? Sah nggak sih? Atau Apanya? pernikahannya gitu loh. Kalau Pernikahannya. misalnya nanti dia menikah gitu Ustaz. Oh baik. Aku mau penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi' Habib Uthman, Ya, Ustaz khair. Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum dunia modern, maka para ahli fikih, para fuqaha telah mengemukakan pendapatnya melalui apa yang diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis beliau, riwayat-riwayatnya, maka itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, daripada tuntunan Allah Subhanahu wa taala berupa wahyu untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hukum jika menikahi orang yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, atau istilah sekarang MBA, married by accident. Maka sah tidak pernikahannya, sahkah atau tidakkah pernikahannya? Maka mari kita melihat pendapat para fuqaha atau ahli fikih yang diakui. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwasanya laki-laki yang menghamili seorang wanita, maka ia boleh untuk menikahinya. Sedangkan jikalau yang menikahi wanita tersebut adalah orang lain, maka dia tidak boleh menggaulinya hingga ia melahirkan. Jadi ada seorang wanita hamil di luar nikah. Ternyata setelah dia hamil luar nikah usia 3 bulan 4 bulan dia menikah dengan seorang laki-laki. Jikalau yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya, maka itu boleh. Tapi kalau yang menikahinya adalah laki-laki yang bukan laki-laki yang menghamilinya, misal ada seorang yang akan bertanggung jawab, dia kasihan misalnya itu masih keluarga atau apa, ada orang menjadi pasampo siri gitu ya, penutup malu subhanallah, maka dia boleh menikahinya namun tidak boleh menggaulinya hingga ia melahirkan. Pendapat yang pertama daripada Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua daripada Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Maka boleh dinikahi oleh orang yang menghamilinya, namun tidak boleh dinikahi oleh orang lain sampai ia melahirkan dan selesai masa iddahnya. Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun menambahkan syaratnya. Bukan hanya ditunggu melahirkan dan masa iddahnya, tapi dilihat juga apakah wanita tersebut sudah bertaubat atau belum. Kalau belum bertaubat, tidak boleh dinikahi oleh siapapun itu. Menurut Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang ketiga, dan pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i, maka dikatakan siapapun baik yang menghamili ataupun yang bukan menghamili, maka pernikahannya tetap sah. Maka pernikahannya tetap sah bagi sang wanita tersebut ataupun sang laki-laki tersebut. Dan semua ini terangkum dalam kompilasi hukum Islam yang mana mensahkan pernikahan, yang mana wanita tersebut telah hamil di luar nikah, maka wanita ini adalah sah untuk dinikahi mengikuti daripada pendapat para imam yang tadi, 4 imam yang tadi dengan beberapa syarat. Jikalau laki-laki tersebut adalah yang menghamilinya, maka dia boleh menikahinya. Namun jikalau yang menikahinya adalah laki-laki yang bukan yang menghamilinya, maka ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Wallahu ta'ala a'lam. Nauzubillah min dzalik. Ustaz Syam, makasih. Sama-sama Mas Aku lagi Soni. emosi juga nih pagi hari ini, masa tega banget orang kayak gini. Ini malaikat kecil, mungil, iman. Lihat deh Ustaz Maulana, tega dibuang gitu. Allahu Akbar. Ini buat laki-laki nih, dia banget buat kan? perempuan. Jikalau mau enaknya aja, ingat ada yang harus Nah dipertanggungjawabkan. ini kayak gini makanya.
Udah sabar. Enggak, udah jangan Saya nggak sekarang. mau lihat, saya mau lihat. Jangan Nggak, sekarang, nanti Sabar, aja. sabar, Tambah sabar. emosi nanti. Ya, tambah jangan, sabar. sabar. nanti aja kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Habib jangan lihat, Habib jangan lihat.